Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Alkitab penuh dengan kisah perjalanan. Mulai dari perjalanan Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden ketika mereka terusir dari sana setelah kejatuhan dalam dosa. Perjalanan Nuh dan keluarganya mengarungi air bah. Juga perjalanan Abraham dan istrinya Sarah meninggalkan Ur Kasdim mengikuti tuntunan Tuhan. Perjalanan Ishak, Yakub, perjalanan Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir, sampai perjalanan Maria dan Yusuf menuju Bethlehem, mengungsi ke Mesir, dan pada waktunya mereka kembali ke rumah mereka di Nazaret. Tentu kita juga tidak akan lupa perjalanan Via Dolorosa yang ditempuh oleh Yesus untuk menuntaskan misi karya keselamatan bagi kita semua orang berdosa. Untuk menyampaikan berita keselamatan itu, murid-murid Yesus yang kemudian disebut para rasul pun, mereka menempuh perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Perjalanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beriman kita. Bukankah kita juga sering mendengar atau mengucapkan istilah perjalanan iman? Dari semua peristiwa perjalanan yang disampaikan dalam Alkitab, ada satu hal yang sama, yang terus menggema. Hal itu adalah logic of discovery, logika penemuan. Saya meminjam istilah yang dipakai oleh Gede Prama, seorang mantan CEO di beberapa korporasi, juga pembicara, motivator, dan pembimbing spiritualitas. Logic of discovery memberi kita kebahagiaan dalam berproses, meski mengalami jatuh bangun hingga akhirnya menemukan makna yang indah dan pembelajaran hidup yang sangat bernilai dari sebuah proses perjalanan. Maka bila kita telisik secara mendalam, setiap perjalanan yang kita tempuh dalam kehidupan ini selalu ada kesempatan bagi kita mengalami discovery, penemuan makna dan nilai luhur kehidupan. Sebab bukankah Allah berjanji menemani, menuntun, serta memberkati kita sehingga kita beroleh berbagai nilai tambah dari semua perjalanan yang kita tempuh. Saya pun teringat kisah perjalanan dua orang murid Yesus menuju ke Emmaus. Mereka tidak menyadari dalam perjalanan itu Yesus sendiri berbicara dan mengajar mereka sambil terus berjalan bersama mereka. Tidak mustahil dalam perjalanan kita juga ngobrol-ngobrol dengan Yesus yang sosoknya tidak kita kenali, namun kita diajar dan dibimbingnya, hingga tiba pada satu penemuan yang memberi sukacita besar, nilai tambah bagi kehidupan kita. Kedua murid yang berjalan menuju Emmaus itu diarahkan oleh logic of discovery. Kita selalu dapat berharap bahwa Kristus yang mengenal kita dan selalu menyertai kita meskipun kita tidak menyadarinya dan sering tidak mengenal Dia, Kristus akan membuat kita menemukan makna dan sukacita yang tak terkira. Sampai jumpa di rekam jejak berikutnya. Salam sejahtera.